Selamat malam para pembenci koruptor, tapi pecinta Midnight Live. Hari ini kita spesial membahas berita korupsi yang bisa mengancam penghuni Liga Korupsi Indonesia. Jangan-jangan ada yang kena degradasi. Kita bakal sajikan berita korupsi yang bukan cuma masalah negara, tapi juga bahan lawakan tongkrongan. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Baik, Aumania. Berita pertama kita malam ini datang dari Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022 yang katanya ingin memajukan pendidikan teknologi, tapi yang maju kantong pribadi oknum-oknum nakal yang suka main tender. Kalau penonton mentok-mentok main Tinder. Ketipu lagi. Ketipu sama fotonya. Nggak kapok-kapok. Bukannya berjuang untuk anak-anak bisa belajar demi masa depan cerah, tapi ini tentang orang dewasa yang belajar cari celah. Bisa aja saya. Mungkin begitu katanya. Kasusnya pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. 9,9 T. Kalau dibeliin parfum bisa mengharumkan nama baik itu. Tapi ini buat laptop Chromebook yang nyalainnya aja harus nunggu kuota gratisan dari Kemendikbudristek. Modusnya pun manis kayak kata-kata manis gebetan yang mau minjem uang. Sayang, kamu jangan keseringan ngaca ya. Kenapa sayang? Takutnya kamu diabetes, manis banget soalnya. Cuma gini sayang, gimana ya ngomongnya ya? Ini ada skin Mobile Legends terbaru, Nana. Tahu nggak Nana? Ada 2 juta nggak? 200.000 juga nggak apa-apa deh. Jadi begini ceritanya begini. Awalnya mau pengadaan beli laptop ber-OS Windows. Mendadak diubah jadi Chromebook. Itu sama aja kayak janjian mau nonton bioskop, malah nonton Netflix di kosan. Mana nggak ada berondong jagung, popcorn, cuma air putih dari keran lagi. Dan harga laptopnya 10 juta rupiah 1 biji. Ini kan jadi ibarat kayak bilang ke emak minta laptop spek dewa biar bisa kerja sambil kuliah. Tapi yang dibeli laptop second, buka Microsoft Word aja ngehang. Sisa duitnya buat party, di Senopati, Velocity. Udah, bosen. Kejaksaan Agung turun tangan ngebongkar modus kerja sama jahat dalam proyek ini. Dari dokumen yang dipaksain sampai tekanan ke tim teknis buat milih Chromebook. Padahal sudah tahu kalau Chromebook tidak cocok untuk daerah yang jaringannya masih lemot. Ya kayak ngeyel nikah sama orang yang red flag. Ujung-ujungnya sedih, update story. Captionnya di depan baik, di belakang munafik, dasar iblis so asik. Padahal yang kita mau anak-anak pegang laptop buat belajar. Tapi yang didapat proyek fantasi dengan laptop online di daerah yang sinyal aja masih nunggu izin. Padahal data Kemendikbudristek masih 43% sekolah yang belum punya internet. Tapi malah dipaksa pakai Chromebook yang wajib connect internet. Bukannya transformasi digital malah jadi dagelan kebijakan berbiaya mahal. Yang lebih bikin geleng-geleng. Itu ngangguk-ngangguk dong. Geleng-geleng kan begini. 2 staf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga ikut diperiksa. Nama-namanya Juristan dan Fiona. Kayak duo aktor drama Korea, tapi beraninya bukan nangis atau marah-marah, tapi nipu anggaran negara. Apartemen mereka juga udah digeledah sama kejaksaan, barang-barang diambil termasuk laptopnya. Nah yang paling menegangkan, kejaksaan bilang mungkin aja Nadiem Makarim nyusul diperiksa. Ya mungkin aja, kita nggak tahu. Kita tunggu aja sequelnya nanti seperti apa. Dulu kita berharap bos startup masuk ke pemerintahan bisa bawa perubahan. Tapi kok sekarang malah diduga bawa mindset hacking anggaran. Duit triliunan dilempar ke proyek digitalisasi. Tapi yang di-download justru kasus dugaan korupsi. Intinya yang dikorupsi itu bukan cuma uang negara, tapi juga masa depan anak-anak kita. Karena generasi emas butuh laptop cerdas, bukan laptop murah jadi mahal karena dikoordinir orang-orang kurang waras.
Di dunia pendidikan, OS terbaik itu bukan operating system Windows atau Chromebook, tapi OS orang sehat. Yang pikirannya jernih, niatnya bersih, dan recycle bin hatinya nggak nyimpen file korupsi. Lanjut, dari kasus dugaan korupsi pendidikan kita geser ke korupsi di ranah penyeberangan. Ada kasus korupsi ASDP yang kita kira cuma bisa bawa penumpang dan kendaraan menyeberangi lautan. Ternyata sekarang bisa nyeberangin aset triliunan. Buat direksi biar bisa cepet jadi sultan. Dulu kita pikir masalah ASDP cuma antrian panjang dan urusan pelayanan. Taunya direksinya bikin skenario lebih panjang dari film laga Angling Dharma. Wasiat Naga Bergola. Gerombolan Guragada. Aksinya lebih nekat dari orang ngajak balikan, tapi masih cetan sama mantan. Dasar Magamon, manusia gagal move on. Ada 4 orang ditangkap, 3 dari ASDP dan 1-nya dari pihak yang diakuisisi, PT Jembatan Nusantara. Ngakunya mau kerjasama, nyatanya nguras dana negara. Yang diakuisisi perusahaan, tapi bukti sitaan mirip reward kuis dadakan. Ada 3 rumah mewah senilai 500 miliar rupiah. 3 rumah 500 miliar. Kebayang nggak? Itu dari ruang tamu ke WC naik ojol. Ada juga beberapa bidang tanah, uang tunai ratusan juta, cincin berlian, dan jam tangan mewah. Kalau mau jadi sultan mah bilang aja, nggak usah sampai modus pakai rapat direksi. Ujungnya akuisisi yang malah bikin negara rugi. Akibat korupsi ini negara dibikin rugi 893 miliar rupiah. Itu kalau dibeliin kipas angin, iklim politik sejuk gitu. ASDP yang awalnya angkutan sungai, danau, penyeberangan sekarang berubah jadi asik sikat duit perusahaan. Nawaitunya akuisisi, faktanya aku isi rekening direksi. Kalau korupsi bisa bikin kapal rusak, kalau direksi korupsi bikin perusahaan dan negara rusak. KPK udah turun tangan, langsung sita aset 1,2 triliun rupiah. Dan kita semua masih punya harapan semoga arah kemudi ASDP ke depan bukan lagi menyeberangkan logika demi syahwat serakah. Tapi menyeberangkan warga dengan aman, tanpa jadi beban negara. Korupsi itu bukan takdir dan direksi nakal itu bukan penumpang tetap. Dan kalau mau maju, kapal ini harus dibersihkan dulu mesinnya. Jangan sampai olinya bagus, mesinnya kotor, nggak ada filter, yang ada jebol, ujung-ujungnya tekor. Jadi kalau besok kalian naik kapal, jangan cuma lihat harga tiketnya, tapi lihat juga apakah pelayanan sudah jadi tujuan utamanya. Karena ASDP ini milik kita semua, pastikan lajunya ke tujuan yang sama, nyebrang ke masa depan yang nggak lagi dibayangi dana negara yang sirna, dan direksi senyum-senyum di atas derita warga. Oke, satu lagi ya. Biar hat-trick berita korupsi kita. PT Taspen lagi kena kasus besar. Bukan soal telat cairin dana pensiun ortu kalian, tapi karena mantan dirutnya, Antonius Kosasi, ngibuli negara sampai 1 triliun rupiah. Triliun, angka yang biasanya cuma nongol di grup WhatsApp MLM. Beda sama grup WhatsApp kantor, yang nongol chat atasan yang kerjanya nambahin kerjaan. Langsung direspon siap sama teman sesama karyawan yang lagi carmuk biar bisa naik jabatan. Kesenjangan karyawan. Sekarang nongol di berita kriminal, kata jaksa Kosasi ini nyolong dana investasi fiktif. Uangnya dipakai buat belanja aset mewah, beli 11 apartemen, mobil mewah, beli tanah. Tapi ada satu yang dia nggak sanggup beli, yaitu rasa malu. Sama tuh kayak bos yang suka klaim-klaim kerjaan, serasa paling berperan. Giliran disuruh bikin nggak bisa, nggak ngerti caranya. Balik lagi nelpon karyawan yang lagi rawat jalan buat kerjain. Tangan lagi diinfus dikasih kerjaan terus. 34 miliar rupiah duit hasil korupsi itu kalau kita ibaratkan nyicil rumah sampai anak cucu nikah juga belum lunas. Dia malah cash keras. Lagi promo, sekali korupsi dapat 11 properti. Cuma hari ini, besok korupsi lagi, langsung masuk bui.
Yang bikin makin panas nih ya, ada 3 bidang tanah itu dibeli atas nama seorang pramugari. Apa hubungannya Paduka sama seorang pramugari? Padahal bukan pilot, tapi bisa bikin pramugari landing di 3 bidang tanah. Alamak, dana pensiun PNS dipakai buat urusan, oh iya. Bisa jadi judul sinetron tuh, judulnya Ku Garong Uang Negara Asal Pujaan Hati Punya Tanah. Bisa aja saya. Apapun demi pujaan hati, tanah 4 miliar pun jadi. Pensiunan gigit jari. Bayangin tuh pagi-pagi gerimis, si dia bangun tidur, buka jendela, terus foto upload IG pakai caption, saya suka banget aroma petrikor pagi ini. Tanah dari hasil korupsi aromanya beda sekali ya. Aroma duit negara. Bau-baunya mirip air mata warga. Anaknya juga nggak ketinggalan, dibeliin mobil mewah, pakai duit rakyat. Bisa jadi kiblat para pria hidung belang, keluarga senang, papa disayang, tebar pesona, bisa tenang. Kosasi ini udah kayak cowok-cowok sok keren di IG, captionnya no pain no gain. Padahal yang pain itu para pensiunan, yang gain ya dia sendiri. Yang lebih sakit hati itu PNS jujur, yang kerja 35 tahun. Tapi pas pensiun uangnya cuma cukup buat beli beras dan lauk untuk 5 hari. Gak termasuk paper bag, uang parkir dan gorengan depan minimarket. Ini baru 5 tahun kerja, udah dapat 11 apartemen. Cincin berlian, bahkan permata hati. Bener kata pepatah, cinta bisa bikin orang buta, tapi cinta plus korupsi bikin masuk penjara. Kalau mau gaya James Bond, minimal usaha sendiri atau kasbon. Jangan kriminal dong. Cinta memang buta, tapi nggak buat KPK. KPK bisa ngintip dari CCTV dan bukti transfer. Ingat ya, si dia bisa kasih senyuman, tapi KPK siap kasih hukuman.